Disebutkan di dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah disusun oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti, juga disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang disusun oleh Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakar ibnu Zawziyah yang lahir 691 Hijriah meninggal 751 Hijriah. Bagaimana Nabi ini dijadikan sebagai teladan. Nabi ini dijadikan sebagai teladan dari seluruh sifat-sifat yang baik. Nabi ini dijadikan teladan dari seluruh aspek kehidupan yang mengajarkan kepada kebaikan. Di antaranya ilustrasi yang menceritakan tentang waroknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir Quraisy ingin menyogok Nabi agar Nabi berhenti berdakwah. Di antaranya Al-Walid ibnu Mughirah dan As bin Wa'il. Ini dua tokoh orang Quraisy. Mereka sudah coba menghalangi Nabi, tetap Nabi dakwah. Sampai akhirnya mereka membuat satu musyawarah bagaimana solusi agar Nabi menghentikan dakwanya. Maka mereka memberikan usulan, kita berikan saja harta kepadanya, kita bikin saja kerajaan dan kita angkat dia sebagai raja. Mungkin dia mencari harta, mungkin dia mencari jabatan, mungkin dia mencari kekuasaan menurut orang-orang kafir Quraisy. Maka datanglah mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutus dua orang, Al-Walid ibn Mughirah dan As bin Wa'il. Ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, di dalam ala sabilil hikayah, kalau engkau mau harta, kami akan jadikan engkau orang paling kaya di Makkah. Kalau engkau mau kerajaan, kami akan bangunkan kerajaan untukmu dan kami akan melantik engkau menjadi raja. Kalau engkau mau kemuliaan dan jabatan, kami akan berikan engkau menjadi orang yang paling mulia di antara kami. Jadi mereka ingin menyogok Rasulullah SAW. Kemudian Nabi katakan, ma ji'tu bima ji'tukum bih atlubu amwalakum wala syarafa fikum wala mulka alaikum walakinna Allah ta'ala ba'athani ilaikum rasulah wa anzala alayya kitaba wa amarani an akuna lakum basyira wa nadhira. Nabi katakan, saya datang membawa ajaran Islam bukan dengan tujuan mencari harta kalian, bukan dengan tujuan mencari jabatan di antara kalian, dan bukan dengan tujuan mencari kemuliaan. Tidak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus saya menjadi seorang rasul, utusan Allah. Dan Allah taala menurunkan kepadaku kitab suci Al-Qur'an. Dan Allah taala menjadikan aku sebagai orang yang membawa kabar gembira bagi yang taat dan membawa kabar ancaman bagi yang mengingkari dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faballagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Sekarang saya sudah sampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan saya juga sudah berusaha memberikan nasihat kepada kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bih fa huwa khazzukum fid dunya wal akhirah. Jika kalian menerima ajaran yang saya sampaikan kepada kalian, yang beruntung itu kalian, bukan saya. Yang senang itu kalian, di dunia dan di akhirat kalian akan bahagia. Wa in taruddu alayya asbir li amrillah hatta yahkum Allah baini wa bainakum. Tapi jika kalian menolak ajaran yang aku bawa, maka aku serahkan urusannya kepada Allah, sehingga nanti di yaumil qiyamah Allah yang menetapkan hukumnya di hadapan kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Ini namanya ats-tsabat fi dakwah, keteguhan di dalam dakwah, keikhlasan di dalam dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah taala telah memberikan sertifikat khusus untuk kita contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW.
dengan firman-Nya, laqad kana fi Rasulillahi lakum uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Allah Ta'ala berfirman, sungguh di dalam diri Rasulullah itu adalah teladan bagi kalian, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tolak, marah mereka. Kemudian diadakan rapat yang kedua, musyawarah lagi. Ini harta dia tidak mau, jabatan dia tidak mau, apalagi sudah kalau gitu kita diplomasi dengannya biar enak, buat jadwal 1 tahun kita sembah berhala, 1 tahun kita sembah Tuhannya Muhammad. Datang lagi, wahai Muhammad, begini sudah ada solusi, bagaimana? Nanti kami sembah Tuhanmu, kita buat jadwal 1 tahun kita sembah Tuhanmu, tahun berikutnya kita sama-sama sembah berhala. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang kafir, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku Rasulullah tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'badtu. Dan kalian juga tidak usah sembah apa yang aku sembah. Kalau seperti ini caranya, maka turunlah ayat untuk menghalangi daripada niat mereka. Akhirnya sudah mereka gagal yang kedua kalinya. Dibuat lagi sidang musyawarah. Maka diambil kesepakatan, kita buat ancaman. Kalau dia tidak berhenti dakwah, kita akan bunuh. Mereka datang kepada pamannya Rasul SAW, Sayyidina Abu Talib. Wahai Sayyidina Abu Talib, keponakanmu Muhammad, engkau harus larang dia berdakwah. Kalau tidak, kami akan membunuhnya. Maka sang paman karena sayang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau juga takut akan keamanannya Rasul SAW. Pergilah orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW datang menemui pamannya. Maka sang paman mengatakan, wahai Rasulullah, mereka datang tadi, pembesar-pembesar kaum Quraisy. Sekarang mereka sudah berani mengancam, ingin membunuhmu. Kalau engkau mau selamat, tinggalkan dakwah ini. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya ammi wallah, wahai pamanku demi Allah, law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an adraka hadzal amr ma fa'altu hatta yadhhar Allah aw ahlaka fihi ma taraktuhu. Nabi katakan dengan tegas. Di sini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemberani. Ini kronologis sejarah ini terjadi di Makkah. Pengikutnya Nabi masih sedikit. Bahkan banyak di antara pengikut Nabi adalah budak-budak yang lemah. Apa Nabi katakan? Wahai pamanku demi Allah, seandainya mereka orang-orang kafir Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan perkara dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan hingga nanti Allah yang akan memenangkan agama ini atau saya yang mati. Ini bahasa asy-syajaa, seorang yang pemberani, as-syujaa, berani dakwah, tidak perlu takut namanya mati. Dakwah tidak perlu takut adanya ancaman keamanan. Dakwah yang benar, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian di saat berdakwah, dia mendapatkan penghargaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi bilang, atau saya mati tidak apa-apa. Kata Sayyidina Abu Thalib, pamannya, kalau begitu laksanakan dakwamu wahai Rasulullah. Saya pasang badan, kata Sayyidina Abu Thalib, ayahanda dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dapat kabar ini orang-orang kafir Quraisy, stres mereka, semua cara gagal, disogok gagal, kemudian dibuat jadwal biar enak dua-dua gagal, yang ketiga diancam juga gagal. Maka mereka tidak henti di situ, dibuat lagi musyawarah berikutnya. Ada mereka punya gedung khusus digunakan untuk musyawarah di zaman itu, namanya Darun Nadwah. Di situ mereka sering musyawarah. Biasanya yang hadir iblis. Iblis menyerupai manusia, datang memberikan ide-ide jahat. Itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Diberikan ide, sudah bunuh saja Muhammad, habisi saja Muhammad dengan pengikutnya. Ini bahasanya iblis. Jadi iblis menyerupai orang tua atau menyerupai seorang manusia ikut rapat. Nanti di tengah-tengah rapat dia usulkan usulan-usulan yang jahat, usulan-usulan yang buruk. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bersepakat, ini cara terakhir untuk Nabi Muhammad menghentikan dakwanya. Apa itu cara terakhir? Kita boikot, embargo ekonomi dan embargo sosial. Bahasa sejarahnya al-hisar al-iqtisadi dan al-hisar al-ijtimai. Embargo ekonomi dan embargo sosial. Yang pertama mereka lakukan embargo ekonomi. Seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim diboikot bisnisnya. Mereka buat undang-undang, regulasi khusus, gak boleh berdagang dengan orang-orang Bani Hashim dan juga pengikut Nabi Muhammad, tidak boleh. Kemudian jangan jual barang-barang kepada mereka. Bisa dibayangkan, memboikot ekonomi. Kemudian al-hisar al-ijtimai, embargo sosial dilakukan. Jangan ada yang menikah dengan mereka dari keluarganya Bani Hashim dan pengikutnya. Jangan ada yang bergaul dengan mereka. Jangan ada yang tolong mereka ketika susah. Ini dibuat undang-undang khusus. Kemudian ditandatangan oleh pembesar kaum Quraisy dan digantung di Ka'bah. Nah, mereka di zaman tersebut, mereka ini punya konstitusi khusus. Jika membuat satu kesepakatan digantung di Ka'bah itu harus ditaati dan dipatuhi. Maka dibuat digantung. Akhirnya diusir Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya, bersama istrinya Sayyidatuna Khadijah, bersama putrinya yang lainnya, bersama pengikutnya. Mereka berada di Syekh, ya, satu lembah, maka dinamakan Syekh Bani Hashim. Di lembah itu mereka hidup, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Tidak ada yang berdagang dengan mereka, tidak ada yang menjual kepada mereka barang-barang berharga ataupun makanan pokok dan seterusnya. Sampai 3 tahun lamanya. Sehingga Nabi SAW membuat pernyataan kepada sebagian sahabat yang ditindas untuk hijrah. Karena terlalu kerasnya penindasan dilakukan oleh kaum Quraisy. Suruh hijrah kemana? Ke Ethiopia, Habasyah. Nabi katakan, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alullah lakum farajan mimma antum fihi." Kata Nabi SAW, kalian berangkatlah keluar, hijrah, pergi ke Habasyah, Ethiopia. Di sana ada seorang raja, namanya Raja Najasyi. Raja ini raja yang adil. Dia tidak menzolimi seorang pun, kata Nabi Muhammad SAW. Dan negerinya negeri yang jujur dan benar. Tinggallah sementara di sana, kata Nabi SAW, hingga nanti Allah lepaskan masalah kita.
dan masalah yang menimpa kalian. Maka hijrah, inilah hijrah pertama, hijrah ke Ethiopia. Jadi hijrah itu yang pertama Ethiopia, yang kedua Madinatul Munawwarah. Di antara yang pergi hijrah adalah Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah. Ruqayyah ini putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair. Mereka semua yang berhijrah ada 80 orang lebih. Pergi hijrah ke Ethiopia karena begitu kerasnya penindasan, siksaan. Maka Nabi suruh hijrah. Berangkat hijrah. Ini Raja Najasyi Nasrani. Orang Nasrani. Tapi Nasraninya ketika terjadi perdebatan, terjadi diskusi ilmiah antara Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dengan Amr bin As dengan juga Raja Najasyi. Dari perdebatan tersebut terlihat bahwa Raja Najasyi ini adalah ahli kitab yang masih original, masih asli, masih original. Kalau yang sekarang sudah distorsi, sudah dirubah, sudah ditahwil kitab sucinya. Tapi Raja Najasyi ini Nasrani yang masih original, masih asli. Kenapa masih asli? Karena pernyataan Raja Najasyi mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang mengatakan ketika ditanya, menurut kamu Nabi Isa itu seperti apa? Kata Raja Najasyi. Maka dijawab oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang mengatakan Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang mulia, ruhnya Allah, kalimatnya Allah, dan terlahir dari seorang wanita suci bernama Sayyidah Maryam yang masih gadis. Kemudian pernyataan tersebut disepakati oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi mengatakan inilah ajaran yang sama, ajaran yang satu. Maksudnya ajaran Islam yang seperti ini sama dengan ajaran Nasrani yang asli, yang masih original. Kalau yang sekarang distorsi, kitab sucinya sudah banyak ditahwil, dirubah. Dan Raja Najasyi inilah orang pertama yang mendapatkan sholat gaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mutakin dilaksanakan sholat gaib, selesai sholat Jumat. Sholat gaib yang pertama Nabi lakukan itu ketika Raja Najasyi meninggal dunia, ketika Nabi ada di Makkah setelah peristiwa Fathul Makkah, penghormatan kepada Raja Najasyi. Jadi berat dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau dibunuh, mau dihalangi, tapi beliau lihat ke depan bahwa yang beliau perjuangkan ini adalah risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah yang menolong kalian. Pasti Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kaki kalian. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Nabi mencontohkan sifat wara', sifat rasa takut melakukan satu dosa. Nabi mencontohkan, padahal para nabi seluruhnya ini tidak ada yang melakukan dosa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita yang terlahir dalam keadaan sesat. Semua kita yang terlahir dalam keadaan sesat kecuali para nabi. Karena para nabi sejak dari sebelum lahir memang sudah dipilih menjadi nabi, orang yang mengenal Allah. Nah, kita ini mengenal Islam dari para nabi. Kalau tidak ada para nabi, gak mungkin kita bisa kenal Islam. Dan tidak ada agama samawi. Menurut Profesor Dr. Syekh Ramdan Al-Buti, semua para nabi itu membawa agama yang satu. Gak ada membawa agama yang lain. Semua para nabi membawa agama Islam. Jadi agama yang dibawa oleh 124.000 Rasul dan Nabi, 313 Rasul, 124.000 Nabi, ini seluruhnya mereka membawa agama yang satu, yaitu agama Islam. Inna dina indallahi Islam, wa may yabtaghi ghairal Islami dina falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima di hari kiamat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam
Dengan seluruh para nabi, mereka membawa ajaran yang satu. Akhirnya ajaran inilah yang dinamakan Al-Islam, agama Islam. Raja Najasyi ketika meninggal dunia, padahal beliau belum bersyahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum bersyahadat. Kebanyakan para sahabat yang ketika ingin masuk Islam, mereka datang menemui Nabi di masa Nabi hidup. Tapi Raja Najasyi karena dia membela Islam, dia menolong orang-orang yang hijrah dari kalangan Islam dan dia membenarkan ajaran Islam. Maka Nabi menyatakan dia seperti orang Muslim, dia orang Islam, sehingga Nabi menyolatkan jenazahnya. Jadi jenazahnya itu di Ethiopia, Nabi di Makkah. Allah berikan mukjizat, dibukakan semacam layar, Nabi bisa melihat sampai ke Ethiopia. Jadi surat jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kelihatan langsung di depan itu Raja Najasyi. Nabi sholat. Karena zaman itu belum ada informasi, bagaimana bisa tahu meninggal Raja Najasyi? Malaikat Jibril datang memberikan kabar, ya Rasulullah, itu Malik Najasyi yang ada di Ethiopia telah meninggal dunia. Maka Nabi memanggil sahabat, ayo kita sholat gaib kepada Raja Najasyi. Nah, ini sifat warok